Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kolaborasi nyata Sintayong dan Indra Syafri, aksi pemain Thailand buang medali ke tribun, respon Manchester United ke Timnas Indonesia U22. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia U22 baru saja selesai berkiprah di SEA Games 2023. Para juangan skuad Garuda Muda di ajang multi-event bergengsi ASEAN itu berakhir manis. Menarik untuk melihat best starting 11 Timnas Indonesia U22 di SEA Games kali ini. Posisi penjaga gawang layak diisi oleh Hernando Ari. Selanjutnya lini pertahanan layak ditempati oleh Pratama Arhan, Alfreandra Dewangga, Rizky Ridho, dan Bagas Kava. Di mana keempat pemain itu juga tampil bagus di sepanjang turnamen. Kemudian di lini tengah pantas diisi oleh Marcelino Ferdinand, Ananda Rehan, dan Beckham Putra. Kemudian lini serang layak ditempati oleh Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Fajar Faturrahman. Capaian emas SEA Games setelah 32 tahun tentu merupakan sebuah anugerah yang tak terhingga. Bahkan tak berlebihan jika bangsa Indonesia, khususnya para pecinta Timnas Indonesia, harus mengucapkan terima kasih kepada para pemain, official, dan tentu saja korps pelatih yang membangun tim ini. Namun selain kepada mereka, ucapan terima kasih seharusnya juga ditujukan pula kepada Sintayong. Alasannya pun cukup mudah dan simpel, yakni Sintayonglah yang menemukan senjata mematikan bagi Timnas Indonesia bernama lemparan jarak jauh. Pasalnya dalam momen SEA Games ini, gol-gol krusial yang dicetak oleh Timnas Indonesia beberapa kali diawali dari momen lemparan ke dalam jarak jauh yang dilakukan oleh para pemain. Pada babak semifinal melawan Vietnam lalu, kita tentu masih ingat bahwa Komang Teguh Trisnanda dan Muhammad Ferrari menjebol gawang Vietnam dengan diawali lemparan Arhan yang terkenal itu. Pun demikian halnya dengan gol pembuka Indonesia ke gawang Thailand di partai final. Indra Syafri menjadi sosok yang dieluk-elukan di balik kemenangan Timnas Indonesia U22. Namun dia tentu tidak sendiri, ada legenda-legenda Timnas Indonesia yang turut andil dalam staf kepelatihannya. Mereka adalah Bima Sakti, Eko Purjianto, dan Kurniawan Dwi Yulianto yang berperan sebagai asisten langsung Indra Syafri. Ketiga nama tersebut merupakan legenda Timnas Indonesia di era 90-an. Sementara pelatih fisik dijabat oleh Alex Alda dan pelatih kiper oleh Sahari Gultom. Kerja sama para jajaran staf pelatih tersebut pun membuahkan hasil yang indah. Irfan Jauhari menjadi salah satu pemain yang berperan besar dalam mengantarkan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Pasalnya pada babak perpanjangan waktu, striker muda milik Persis Solo Irfan Jauhari membangkitkan asa Timnas Indonesia U22 untuk meraih medali emas. Memanfaatkan kesalahan bek Thailand, Irfan berhasil melakukan sontekan yang melahirkan gol ketiga untuk Garuda Muda. Yang pada setelah gol tersebut, Timnas Indonesia U22 sukses menambah 2 gol tambahan. Namun sebelum mencetak gol yang mengembalikan momentum kemenangan Timnas Indonesia U22 di final SEA Games, ternyata Irfan Jauhari pernah mencetak gol ke gawang Arsenal. Tidak hanya Arsenal, Irfan Jauhari juga mencetak gol ke gawang Real Madrid. Di mana momen itu terjadi saat Irfan Jauhari masuk ke dalam skuad All-Star U20 yang tampil di ajang Bali U20 International Cup yang juga diikuti oleh Arsenal U18, Real Madrid U18, dan Inter Milan U18. Bek Persija Jakarta Muhammad Ferrari berharap dapat melanjutkan duetnya dengan Rizky Ridho di level klub. Kedua pemain sejauh ini terlihat cukup padu di lini belakang Timnas Indonesia U22 yang berlaga di SEA Games 2023 Kamboja. Ridho sendiri adalah rekrutan anyar Persija untuk Liga 1 musim 2023-2024. Dia didatangkan Macan Kemayoran dari Persebaya Surabaya pada bursa transfer Liga 1. Ferrari mengatakan Ridho bisa memberikan warna baru untuk lini pertahanan Persija di Liga 1 musim depan. Dia pun sudah nyetel dengan pemain kelahiran Surabaya tersebut karena sudah bermain bersama di tim nasional. Ferrari pun yakin kehadiran Ridho menambah kekuatan lini pertahanan dari Persija. Ketegangan dirasakan di rumah Ridho saat menonton laga final antara Timnas Indonesia dan Thailand. Teriakan sampai aksi spontan di sepanjang laga pun terlihat. Sunyoto juga ikut-ikutan tegang menyaksikan aksi putranya Rizky Ridho dan penampilan Timnas Indonesia U22 secara keseluruhan. Puncaknya ketika peluit panjang dibunyikan, Suyoto terbawa euforia kemenangan. Dia langsung naik ke atap rumah untuk mengibarkan bendera merah putih.
Manchester United memberi ucapan selamat ke timnas Indonesia U22 yang meraih medali emas SEA Games 2023. Klub tersukses di Liga Inggris ini secara singkat menyebut timnas Indonesia U22 sebagai juara Asia Tenggara. The Red Devils paham memiliki peluang bahkan ratusan juta fans dari Indonesia. Karena itulah ketika sepak bola Indonesia mendapatkan prestasi, wajib bagi mereka untuk mengucapkan selamat kepada persepak bolaan tanah air. Dalam postingan yang diunggah akun TikTok @chandramargatama, terlihat salah satu official timnas Thailand U22 meminta maaf sampai menangis setelah memukul manajer timnas Indonesia U22 Sumarji. Awalnya Sumarji tengah diwawancarai pemilik akun @chandramargatama. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara LC itu sedang menceritakan kronologi dirinya terkena pukulan salah satu official timnas Thailand U22. Namun ketika wawancara baru saja dimulai, salah satu official Thailand langsung menghampiri Sumarji. Lama-lama sang official pun langsung memeluk Sumarji tanda meminta maaf. Bahkan official tersebut sampai menitikkan air mata, tanda menyadari telah berbuat kesalahan. Dalam video tersebut, Sumarji pun berbesar hati dan telah memaafkan official Thailand tersebut. Bersama timnas Indonesia, kelompok umur Indra Syafri telah berhasil menyumbangkan 3 gelar juara. Pertama yakni juara Piala AFF U19 pada tahun 2013. Gelar selanjutnya diukir Indra Syafri pada tahun 2019. Dan yang ketiga adalah persembahan medali emas SEA Games 2023 yang telah lama dinantikan selama lebih dari 3 dekade. Hal ini tentu menegaskan status Indra Syafri sebagai spesialisasi juara. Dengan segala prestasi itu, apakah Indra Syafri berniat untuk menukangi timnas Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Sintayong? Dalam hal ini, Indra Syafri tidak memberikan jawaban yang gamblang. Indra Syafri hanya memastikan bila dirinya akan memberikan yang terbaik dimanapun posisinya. Ada fakta menarik dalam perjalanan pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri saat membawa trofi juara untuk Indonesia, di mana pelatih kelahiran pesisir selatan Minangkabau, Sumatera Barat ini tak memakai jasa pemain naturalisasi dalam skuadnya. Fakta tersebut lantas mencuri perhatian dari publik tanah air. Sentuhan magisnya pun mampu memoles pemain untuk bersinar di atas lapangan. Karena sejauh ini tercatat Indra telah membawa trofi juara 3 kali untuk Indonesia. Dan lagi-lagi, skuad yang dibawa pun tak dihiasi pemain naturalisasi. Pelatih timnas U22 Thailand Isara Sritaro mempertimbangkan seluruh jajarannya agar tidak mencari keributan dengan Indonesia. Ex-pelatih Buriram United itu pun sadar benar dengan apa yang dihadapinya. Ia tak mau mengambil resiko lebih dalam selain membiarkan timnya kehilangan medali emas. Pemain abroad Indonesia Ronaldo Kuateh memberikan perkembangan kondisi terbarunya saat ini usai mengalami cedera. Ronaldo mengunggah kabarnya tersebut dalam sebuah story Instagram pribadinya @RonaldoKuateh7 pada Selasa kemarin. Tampak dalam unggahan tersebut, Ronaldo terpotret sedang berada di atas kasur rumah sakit. Dia pun mengatakan proses operasinya berjalan lancar. Selain itu, pemain klub Turki Bodrum Spor ini juga menyampaikan akan segera kembali. Dia menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan kesembuhannya.